Ya, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, senang kita bisa bertemu lagi di dalam PA The Mission pada hari ini. Dan materi yang saya akan sampaikan itu merupakan kelanjutan, ya, merupakan kelanjutan dari apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Ya, Perseverance is a Community Project, dan ini bagian yang kedua. Untuk hari ini, dan perikop yang kita baca itu adalah perikop yang sama, ya. Mari kita baca lagi, ya, Ibrani pasal 3, ya, kita baca sekali lagi Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Mari kita baca sekali lagi Ibrani 3 7 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula, ya, sampai ayat yang ke-14. Jadi minggu lalu kita sudah bicara mengenai topik ini, tetapi menyoroti aspek perseverance-nya, ya, menyoroti aspek ketekunannya, ya, dan khususnya minggu lalu kita fokus kepada ayat 14, ya, itu minggu lalu. Jadi ayat 14 ini, dan dari apa yang kita pelajari dari ayat yang ke-14 ini, kita menemukan beberapa kebenaran tentang perseverance, mengenai ketekunan, bertekun sampai akhir. Dan ada 3 hal yang saya katakan berkaitan dengan perseverance. Yang pertama, saya mengatakan bahwa bertekun sampai akhir itu adalah bukti adanya iman yang benar atau iman yang sejati. Ya, ini yang kita pelajari minggu lalu. Yang kedua, bertekun sampai akhir itu bukanlah otomatis dan bukanlah pilihan. Ya, maka ada panggilan, dorongan yang diberikan untuk kita ini terus bertekun sampai akhir. Ada perjuangan, ada usaha, ada effort dari setiap kita yang sudah diselamatkan. Jadi bukan otomatis pasti bertekun, dan bukan pilihan boleh atau tidak boleh bertekun. Ya. Dan yang ketiga, minggu lalu kita belajar juga bahwa bertekun sampai akhir itu tidak bertentangan dengan perlunya exhortations and warnings. Ya, tidak bertentangan dengan diberikannya begitu banyak nasihat-nasihat, dorongan-dorongan, dan juga peringatan-peringatan yang ada di dalam Alkitab. Dan itu memang diperlukan, saudara. Kenapa? Karena itulah salah satu sarana yang Tuhan pakai. Saudara, Tuhan memakai banyak sarana, dan salah satu sarana yang dia pakai untuk memelihara iman orang percaya, supaya bertekun sampai akhir, itu adalah melalui firman-Nya, secara khusus melalui nasihat-nasihat, dan juga melalui peringatan-peringatan. Jadi bukan sama sekali tidak ada artinya, karena ada orang berpikir begini kan, saya udah diselamatkan, saya pasti masuk surga, saya nggak perlu memperhatikan akan perintah-perintah, nasihat-nasihat, ataupun juga warnings yang ada. Nah, itu satu konsep pemikiran yang saya percaya sangat keliru sekali. Ya. Dan minggu lalu saya juga akhiri dengan mengutip perkataan dari Charles Spurgeon, di mana dia berkata bahwa orang-orang kudus itu membuktikan pertobatan mereka dengan ketekunan mereka. Dan ketekunan itu datangnya dari supply, ya, anugerah Allah yang terus-menerus, continual supply of divine grace kepada jiwa mereka. Ya, jadi kita membuktikan pertobatan kita melalui apa? Melalui ketekunan kita. Dan ketekunan itu didapatkan melalui apa? Melalui supply, divine grace. Anugerah Tuhan itu terus tersedia dan terus-menerus tersedia.
dalam jiwa kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itu kalimat penutup yang saya pakai minggu lalu. Nah, saudara, kalau minggu lalu kita fokus kepada ayat yang ke-14, maka hari ini kita fokus kepada ayat 12 dan ayat 13. Ya, ayat 12 dan ayat 13 itu akan menjadi fokus pembahasan kita hari ini. Di ayat yang ke-12 dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Kemudian ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, mari kita fokus satu persatu. Ya, ini PA kan, ini pemahaman Alkitab. Tentu mengajak kita belajar lebih dalam ya dari setiap perikop yang kita bahas dalam PA yang kita ikuti. Ya, mari kita lihat satu persatu ayat ini. Ayat yang ke-12 ya. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-12, kita tahu bahwa ayat 12 ini merupakan kelanjutan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Nah, ayat 7 sampai 11 itu kutipan dari Mazmur 95. Ayat 7 sampai 11 juga. Dan Mazmur 95, kalau sudah ada waktu membacanya, sudah tahu di sana itu bicara mengenai bangsa Israel yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Bangsa Israel dikatakan sudah melihat mujizat-mujizat yang Allah lakukan di padang gurun, tapi pada akhirnya itu berpaling dari Allah dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Dikatakan mereka itu punya hati yang keras dan punya hati yang sesat. Nah, sekarang penulis surat Ibrani memakai Mazmur 95 ini sebagai contoh atau ilustrasi dan diterapkan kepada pembaca mula-mula ini. Supaya apa? Supaya mereka waspada dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan bangsa Israel di padang gurun. Jadi orang percaya harus waspada untuk tidak jatuh pada jerat dan kesalahan yang sama. Nah, saudara, panggilan ini atau peringatan ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada saudara-saudara. Ya, itu jelas sekali. Waspadalah hai saudara-saudara. Saudara, sebutan saudara-saudara itu mengindikasikan ini orang-orang percaya dalam komunitas Kristen yang menerima surat ini. Jadi bukan ditujukan kepada orang di luar Kristen. Ya, tetapi kepada orang-orang di dalam komunitas seiman. Dan ayat ini sesungguhnya adalah ayat panggilan untuk bertekun dalam iman. Karena topik kita itu perseverance. Ayat ini memang bentuknya peringatan, tetapi intinya adalah berkaitan dengan bertekun dalam iman. Jadi ayat 12 ini satu ajakan, panggilan, bertekun dalam iman. Nah, caranya bagaimana? Caranya memberikan peringatan keras terhadap hal negatif supaya jangan terjadi di dalam hidup orang percaya. Itu yang saya katakan minggu lalu kan. Bertekun dalam iman itu tidak berkontradiksi dengan perlunya peringatan, dorongan. Nah, di sini kita melihat nih, penulis itu memakai ini, peringatan keras, tapi tujuannya jelas, yaitu supaya bertekun sampai akhir. Dikatakan supaya jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Sebenarnya terjemahan Indonesia itu murtad, ya. Beberapa terjemahan bahasa Inggris itu tidak langsung menerjemahkan murtad, ya, tetapi lebih ke arah jatuh atau meninggalkan, begitu ya. Saya kutip satu terjemahan bahasa Inggris, English Standard Version, menerjemahkan seperti ini. Ya, take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. Setelah gambaran to fall away, itu adalah gambaran satu pemberontakan yang aktif, bukan pasif. Sama seperti gambaran bangsa Israel kan, yang digambarkan di ayat 7-11 itu, mereka memang yang aktif
aktif menggerutu, mengomel, marah, ya, keras hatinya, sesat hatinya. Itu keaktifan di dalam diri bangsa Israel itu sendiri. Maka ketika bicara tentang istilah yang terjemahkan Indonesia murtad, ya, fall away, itu menggambarkan satu pemberontakan yang sangat-sangat aktif sekali. Ya. Nah, jadi saudara kita melihat si penulis ini bicara satu bahaya atau satu ancaman yang real. Ini bukan guyonan. Ini bukan larangan yang bersifat hipotetik. Tetapi ini sesuatu yang real. Maka dimulai dengan kata itu kan, waspadalah. Supaya jangan jatuh ke dalam ketidakpercayaan dan kemudian berpaling dari Allah yang hidup nih. Saudara, peringatan ini tadi saya katakan kepada saudara ditujukan kepada siapa sih? Kepada komunitas orang percaya, saudara-saudara, dikatakan seperti itu. Ya. Nah, secara khusus saudara perhatikan ayat 12. Peringatan ini ditujukan kepada siapa? Any one of you. Indonesia menerjemahkan di antara kamu. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun dari komunitas penerima surat ini yang dikecualikan dari peringatan ini. Tidak ada satu orang pun yang imun atau kebal dari kemungkinan berpaling dari Allah yang hidup atau menolak Allah. Jadi di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita tuh nggak bisa menyangkali kan ada begitu banyak pencobaan, tantangan, atau keinginan yang berbeda, yang berperang di dalam diri kita, jiwa kita, yang sepertinya kita tahu ini akan mencemari iman kita dan menggantikan Kristus dengan sesuatu yang lain. Saya percaya kita mengalami itu. Ya, siapapun, termasuk saya sebagai seorang pendeta, sudah mengalami pergumulan ini, pencobaan, tantangan, keinginan yang berperang di dalam diri kita, yang kita tahu sebenarnya tidak baik untuk iman kita. Maka ketika diberikan peringatan waspadalah, berjaga-jagalah, berarti ini satu peringatan yang cukup keras karena apa? Karena ini satu bahaya yang real. Ini ancaman yang real. Jadi saudara, ini ayat 12. Ada orang mungkin bertanya begini, jikalau saya ini sudah benar-benar di dalam Kristus, karena saya yakin saya ini orang percaya, kenapa sih saya harus waspada? Ya, kenapa saya harus waspada? Padahal kan saya sudah terjamin keselamatan saya dan saya tidak akan kehilangan bagian saya di dalam Kristus. Jadi kalau ada orang bertanya seperti ini, pertanyaan ini mengindikasikan atau mengasumsikan sesuatu yang tidak diajarkan di dalam Perjanjian Baru. Pertanyaan ini mengasumsikan bahwa cara Tuhan untuk umat pilihannya itu masuk ke dalam surga itu adalah tanpa kewaspadaan, tanpa pemeriksaan diri, tanpa pemakaian sarana-sarana dengan giat, dengan rajin. Sekali lagi saya menekankan aspek yang saya tekankan minggu lalu, bahwa salah satu cara Tuhan memelihara iman orang percaya adalah melalui perintah-perintah, larangan-larangan, peringatan-peringatan yang menuntut kewaspadaan. Semua itu tetap diberikan kepada orang percaya sekalipun ya sudah diselamatkan di dalam Kristus. Ambil contoh di dalam Alkitab, kita tahu Rasul Petrus itu pernah memberikan peringatan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, setelah di satu pihak, kita bisa mengatakan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, iblis sudah dikalahkan. Tetapi itu belum kekalahan final kan. Kekalahan finalnya nanti digambarkan di kitab Wahyu itu, iblis itu dilemparkan dalam lautan api. Jadi di satu pihak iblis sudah dikalahkan, tetapi kekalahannya belum final. Maka masih merupakan ancaman, maka Rasul Petrus berkata, sadar, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita nggak bisa berkata, oh iblis sudah dikalahkan kok. Maka dia bukan ancaman. Maka kita tidak perlu waspada kepada dia, karena apa? Sudah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Nah, itu sesuatu pemahaman yang keliru. Jadi yang benar adalah bukan orang-orang percaya itu tidak perlu waspada dan berhati-hati. Yang benar adalah saudara dan saya dapat tahu kita ini orang percaya sejati jika kita ini waspada, berhati-hati di dalam menjalani hidup iman kita. Ya, ini ayat 12. Satu peringatan yang keras, tetapi saudara perhatikan, intinya sama dengan yang kita bahas minggu lalu. Yaitu intinya adalah bertekun sampai akhir. Bertekun dalam iman.
Itu ayat 12. Mari kita lanjut ke ayat 13. Setelah di dalam ayat 13 ini, khususnya di bagian B, ya bagian kalimat terakhir, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Setelah ayat 13b ini senada dengan ayat 12 yang tadi kita baca. Sama-sama peringatan. Untuk jangan ada yang tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hati yang tegar atau hati yang keras, itu kan seperti gambaran bangsa Israel di padang gurun. Hati yang nggak mau lagi dengar firman. Nggak mau lagi dengar nasihat Tuhan. Nggak mau lagi dengar teguran dari Tuhan. Ini hati yang keras. Jadi diberikan peringatan jangan sampai, kalau tadi di ayat 12 itu jangan sampai hati jahat dan tidak percaya, di sini dipakai ungkapan hati yang tegar. Jangan. Jadi penulis mengingatkan, hati itu bisa tegar karena apa? Hati itu bisa tegar karena tipu daya dosa. Berarti mengingatkan kita bahwa dosa itu memang bisa menipu. Ya. Dosa itu bisa membutakan seseorang dari bahaya-bahaya yang ada di depannya. Dosa bisa membuat orang cuma melihat hal yang sepertinya mendatangkan keuntungan atau kenikmatan, tetapi membuat orang itu tidak melihat bahaya-bahaya di baliknya. Itu dosa. Setelah dosa bisa menipu kita karena mengajak kita berpikir bahwa melakukan dosa itu justru akan membawa kebahagiaan, sukacita, berkat, hal yang bernilai daripada ketaatan kepada Kristus. Setelah itu sifat dosa. Ya, maka kita ini hati-hati karena deceitfulness of sin. Ya, sifat dosa yang bisa menipu ini. Dosa bisa misleading kita. Memimpin, membawa kita secara salah untuk percaya bahwa sesuatu atau seseorang yang bukan Kristus, itulah yang akan membawa kepuasan, kebahagiaan yang sejati dalam jiwa kita. Itu dosa. Sehingga akibatnya kita itu bisa berpaling mencari sesuatu yang lain, atau melihat satu pribadi yang lain, yang bukan Tuhan kita, sebagai sumber untuk kepuasan dan kebahagiaan hidup kita. Nah, ini peringatannya sama seperti ayat 12. Dan sama seperti ayat 12, peringatan ini diberikan kepada siapa? Kepada setiap individu dalam komunitas itu. Maka dikatakan, jangan ada di antara kamu. None of you. Jangan sampai ada seorang pun di antara kamu. Sekali lagi, saudara, tidak ada satu orang pun yang kebal. Siapapun orang itu. Baik tua, baik muda, baik pria, baik wanita. Baik yang sudah lama beriman maupun yang baru beriman. Baik yang sudah berpengalaman dalam pelayanan maupun yang belum sangat berpengalaman dalam pelayanan. Semua diberi peringatan yang sama. Ini ayat 13, bagian B-nya. Nah, kalau kita lanjut, saudara perhatikan, di ayat yang ke-13 bagian A, ayat 13 bagian A itu menunjukkan sarana penting untuk tidak menjadi tegar hati. Perlindungan supaya hati kita tidak jahat dan tidak percaya. Sarananya apa? Orang-orang percaya di sekitar kita yang memberikan nasihat-nasihat dan dorongan-dorongan yang menguatkan iman kita. Dengan kata lain, ayat 13a ini berbicara mengenai ini loh, penangkal, antidot terhadap istilah yang kita pakai itu kemurtatan. Ini antidot penangkalnya ini. Saya tidak mengatakan ini satu-satunya penangkal, tetapi ini satu penangkal yang sangat penting sekali berkaitan dengan masalah berpaling dari Allah atau istilah yang kita pakai kemurtatan. Sepertinya penulis berkata begini, meninggalkan Tuhan itu bisa dicegah jika orang-orang percaya itu saling menasehati dan saling memberi dorongan. Saudara, penulis berkata, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Saudara, kata kerja menasehati itu menggambarkan orang yang datang mendampingi orang yang lain dan memberikan nasihat. Jadi ini orang yang sepertinya bersedia jadi teman, rekan, mendampingi.
Jadi bukan sekedar cuma ngomong dari jauh, ya, bukan sekedar cuma memberi perintah, nasihat dari jauh, tetapi sebenarnya gambarin orang yang betul-betul ada di sisi dari orang yang perlu diberikan nasihat, dorongan. Dan nasihat yang diberikan itu bisa berupa peringatan dan teguran, serta juga bisa berupa dorongan dan penghiburan. Ini nasihat. Jadi jangan nasihat itu hanya dilihat dari aspek dorongan, penghiburan yang positif. Tetapi nasihat itu juga bisa dalam bentuk peringatan, teguran. Itu pun bagian dari apa yang kita pahami sebagai nasihat. Dan berkaitan dengan ayat 13 jelas sekali. Nasihat semacam ini diberikan sebagai sarana supaya tipu daya dosa itu bisa disingkapkan. Sebab kalau orang tidak diberi nasihat, dorongan, atau peringatan, orang bisa tertipu. Nggak melihat bahaya itu, tertipu oleh dosa itu. Nah ini, ya, nasihatilah seorang akan yang lain. Itu punya konotasi mendampingi, menjadi rekan, menjadi teman bagi orang ini. Memang memberikan dorongan, penghiburan, kekuatan, tetapi bila perlu juga memberikan peringatan, teguran. Ya, maka seorang rekan atau kawan yang sejati itu bukan hanya cuma menyampaikan kata-kata manis di depan temannya, tetapi juga berani menyampaikan kata-kata yang pahit. Jikalau dia tahu kata-kata yang pahit ini baik untuk temannya itu. Setelah itu seorang teman yang sejati di dalam iman. Jadi kita melihat dari ayat 13, khususnya bagian A ini. Tugas nasihatilah seorang akan yang lain. Ini adalah tugas orang percaya dalam komunitas. Ini bukan hanya tugas rohaniwan atau pendeta. Jelas dari ayat 13 ini, yang dibutuhkan itu lebih dari sekedar khotbah mingguan. Setelah khotbah di hari Minggu itu penting sekali. Tetapi dibutuhkan lebih dari sekedar khotbah mingguan. Peranan seorang rohaniwan pendeta itu penting. Dia menyampaikan firman, mengajarkan firman dalam ibadah minggu. Dan kita tahu peranan firman itu penting. Tetapi saudara perhatikan yang di sini itu bukan sekedar mingguan loh. Kenapa? Saudara, ditekankan di sini nasihatnya seorang akan yang lain. Setiap hari. Jadi bukan seminggu sekali. Itu kalimat ini mengindikasikan sesuatu yang cukup rutin terjadi. Begitu loh. Jadi bukan menunggu seminggu sekali baru kemudian sepertinya itu terjadi. Dan jangan lupa, di sini dipakai ungkapan itu, nasihatilah seorang akan yang lain. Berarti ada saling menasehati. Saling ini siapa? Ya di antara orang-orang percaya. Termasuk di dalamnya tentu rohaniwan pendeta. Ya, dinasehati tetapi dia juga punya hati yang teachable untuk menerima nasihat. Karena inilah memang komunitas Kristen. Jadi perikop ini jelas mengatakan ini lebih dari sekedar cuma khotbah mingguan. Karena ini diberikan tanda kutip setiap hari. Dan ini diberikan dalam konteks saling menasehati. Seorang akan yang lain. Nah, disinilah saudara kita tuh belajar apa yang menjadi topik hari ini. Bahwa yang namanya perseverance is a community project. Penulis di sini jelas berbicara mengenai peranan komunitas, peranan community itu. Salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk menjaga dan memelihara iman kita, itu adalah orang-orang percaya lain di dalam komunitas Kristen. Sekali lagi, saya tidak mengatakan ini satu-satunya cara, satu-satunya sarana. Tuhan pakai begitu banyak sarana. Tetapi satu sarana yang sangat penting yang jangan kita itu abaikan adalah community ini. Karena memang Allah itu telah merancang komunitasnya supaya anggota-anggota komunitas itu bertekun sampai akhir. Melalui sarana memberi dan menerima nasihat, kata-kata yang menguatkan iman, dorongan satu dengan yang lain,
dan bila perlu memberikan teguran, artinya Tuhan izinkan orang-orang percaya yang lain tuh hadir di dalam hidup kita, dalam satu komunitas, dimanapun itu. Setelah dengan satu tujuan yang positif. Sebab kalau pertumbuhan iman itu cuma masalah individual, Tuhan tidak perlu ciptakan gereja. Kenapa setelah Yesus naik ke surga, hal pertama yang dilakukan setelah mencurahkan Roh Kudus adalah terbentuk gereja? Kenapa? Dan kenapa kemudian para rasul kemudian memberitakan Injil ke berbagai tempat selain Yerusalem, juga mendirikan gereja? Kalau memang tidak perlu komunitas, nggak usah repot-repot diriin gereja. Cukupkan seorang beriman itu punya relasi vertikal dengan Allah, dan itu akan menumbuhkan imannya. Tapi kalau kita melihat the story of the Bible, bukan seperti itu kan. Di setiap tempat di mana Injil diberitakan, selalu kemudian gereja didirikan. Baik yang punya gedung maupun tidak punya gedung, lalu ada komunitas terbentuk. Maka ketika Yesus memberikan amanat agung di Matius pasal 28, ya, itu kita ingat amanat agung itu kan, ya pergi jadikan semua bangsa muridku, kemudian dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Sudah lihat, di mana dilakukan baptisan? Di mana dilakukan pengajaran? Jelas sekali, dari cerita, dari story of the Bible, kita melihat hal baptisan dan hal pengajaran itu dilaksanakan dalam konteks gereja. Jadi amanat agung jadikan murid, nggak mungkin akan bisa berhasil tanpa adanya gereja. Karena dibutuhkan baptisan dan dibutuhkan pengajaran. Nah, ini salah satu sarana yang Tuhan berikan ya untuk kita bisa dipelihara terus di dalam komunitas ini. Dan saya percaya saudara, kalau kita aplikasikan secara praktis ya, ada beragam cara yang kita bisa pakai. Sebagai orang percaya memberi nasihat satu dengan yang lain. Ada banyak cara. Melalui persekutuan kategorial, melalui persekutuan doa, melalui kelompok kecil, melalui visitasi, atau mungkin melalui email, melalui texting, WA, telepon, video klip, kartu ucapan. Beragam bentuk kita bisa pakai. Ya, di area sekarang ini kita melihat ketika pandemi terjadi ya, bersyukur melihat gereja-gereja cepat tanggap. Bukan hanya menyediakan ibadah online, tapi cukup banyak jemaat, cukup banyak gereja juga menyediakan video klip singkat untuk dikirimkan. Ketika situasi itu rasa sulit untuk bertemu, tetap ada sarana untuk saling menasihati. Video-video klip singkat, apakah dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk renungan singkat, renungan pendek, atau mungkin bentuk ayat-ayat yang dikirimkan. Dan ini dipakai, begitu banyak cara yang dipakai, yang kita bisa pakai. Setelah dari sini, sekali lagi kita belajar, ya. Dan saya ingin untuk kita itu terapkan untuk diri kita, terapkan untuk diri kita sendiri, mengingatkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani itu bukan sekedar satu perjuangan pribadi melalui disiplin rohani kita berdoa, kita saat teduh, bukan sekedar cuma melalui ibadah yang kita ikuti, bukan hanya melalui sakramen yang kita ikuti, bukan hanya sekedar mendengar khotbah, tetapi melalui komunitas. Karena apa? You and I, saudara dan saya, itu instrumen. Melalui mana Tuhan itu memelihara iman orang-orang percaya. Saudara dan saya adalah sarana alat yang ditetapkan Tuhan untuk mencegah kemurtatan, untuk mencegah kemunduran terjadi pada saudara-saudara kita. Maka relationship in community, relasi dalam komunitas itu harus punya nilai ini, faith building and faith preserving. Terus jangan relasi itu cuma untuk kegiatan sosial. Jangan relasi itu cuma untuk acara makan-makan bersama, liburan bersama. Hal-hal itu tidak salah. Tetapi intinya tidak boleh berhenti sampai hanya kegiatan. Karena relationship in community itu selalu faith building and faith preserving. Saling menasihati, mengingatkan, dan tetap fokus. Sebenarnya kita berkata kepada rekan seiman kita, ayo jangan menyerah. Jangan berhenti percaya. Jangan jatuh dalam dosa. Jangan berpaling dari Kristus. Teruslah berlari dalam pertandingan iman. Itu kata-kata yang
kita sampaikan. Ya, jadi kita berjuang untuk saling menolong di dalam mempertahankan iman itu dengan menyampaikan nasihat kata-kata yang membawa orang untuk melihat kebenaran di dalam Kristus. Dan begitu urgent sekali bagi penulis ini. Maka penulis menekankan ini tugas pelayanan dilakukan apa? Selama masih dapat dikatakan hari ini, today. Bukan bicara hari esok atau masa depan. Kalau seperti bangsa Israel kan, menunggu waktu masuk tanah perjanjian, itu waktu di depan mereka. Tapi mereka lupa, untuk bisa masuk ke waktu di depan mereka, masuk ke tanah perjanjian, harus dimulai dengan waktu mereka sekarang ketika ada di padang belantara. Dan itu yang membuat mereka gagal. Ketika mereka gagal memperhatikan the present time, waktu yang sekarang, pikiran hanya berfokus kepada nantinya, itu berbahaya bagi iman. Maka penulis menekankan urgensi ini, mengatakan apa? Selama masih dapat dikatakan hari ini. Kalau saya boleh pakai istilah yang lebih bebas adalah, selama kita ini masih diberi kehidupan, tomorrow is not a guarantee. Besok itu bukan jaminan loh, it's no guarantee. Ya kan, COVID ini membuktikan bahwa kita nggak pernah tahu berapa lama seseorang itu hidup. Seorang teman yang dalam 1 minggu sehat, tiba-tiba minggu depan bisa sakit dan kemudian bisa meninggal. Atau terjadi apapun lah. Jadi ini penting sekali, selama masih dikatakan hari ini, masih available hari ini. Ayo kita lakukan ini. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, gereja itu lebih dari sekedar satu tempat ibadah. Cuma sayangnya orang banyak melihat gereja hanya sebagai satu tempat ibadah. Gereja adalah satu komunitas yang bertumbuh bersama dan saling menasehati. Kenapa? Karena orang percaya itu tidak seharusnya memang hidup seorang diri. Ya, kita membutuhkan lebih dari sekedar kewaspadaan pribadi. Kita membutuhkan encouragement dan correction dari rekan-rekan seiman kita. Pendeta di Amerika John Piper mengomentari bagian ini, dan dia berkata begini, "This is why we believe so strongly in a ministry of small groups in the church." Itu kalimat dia. Itu kalimat aplikasi. Dia mengatakan, itulah sebabnya kenapa kita percaya dengan sangat sekali peranan pelayanan kelompok kecil. Apalagi di gereja yang sudah besar sekali kan, kita sulit berinteraksi. Nah, peranan kelompok kecil itu sangat penting sekali. Karena di sinilah tempat kita ada di komunitas yang saling menasehati. Nah ini, ya. Nah, saudara, saya akan lanjut ke melihat 2 perikop lain untuk mensupport apa yang kita pelajari di Ibrani 3:12-13 nih. Ya, saya akan mengajak saudara untuk melihat 2 perikop lain untuk melihat kaitannya dengan perikop Ibrani 3:13. Perikop yang pertama itu terdapat di kitab yang sama, yaitu kitab Ibrani. Dan itu adalah Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 24-25. Ayat yang saya percaya cukup sering mungkin kita dengar atau kita baca. Ibrani 10:24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara perhatikan, ini penulis yang sama, di kitab yang sama, tetapi di bagian yang lain itu memberikan nasihat dengan kalimat yang berbeda, tetapi saudara perhatikan intinya sama. Saudara, kalau saya boleh kutip, beberapa orang menulis kalimat-kalimat yang baik sekali, dan saya ingin kutip tulisan orang-orang ini sebagai kebenaran dari aplikasi Ibrani 10:24-25. Ada orang menulis kalimat seperti ini. Orang Kristen yang tidak bergereja itu selalu merupakan satu penyimpangan. Ya, orang Kristen yang tidak bergereja itu selalu merupakan satu penyimpangan. Pada waktu ada orang berkata, I can do it alone, saya bisa lakukan itu sendiri. Orang ini sesungguhnya sedang melanggar perintah Tuhan.
ya. Karena firman Tuhan, perintah Tuhan mengajar kita untuk saling menasihati, saling menolong. Nah, pada waktu mengatakan I can do it alone, saya nggak perlu orang lain, justru sesungguhnya dia itu sedang melawan perintah Tuhan. Setelah di masa pandemi ini yang belum berakhir, tersedia ibadah online yang luar biasa dari begitu banyak gereja. Itu baik karena ini masa krisis, masa yang memang butuh masa emergency khusus yang butuh penanganan khusus. Tetapi kita melihat juga ada bahayanya kan. Dengan tersedianya ibadah online dan terus akan tersedia katakanlah oleh berbagai gereja, bisa membuat orang merasa sudah cukup ibadah di rumah melalui online. Karena kan saya tetap bisa nyanyi, saya tetap bisa memberi persembahan, saya tetap bisa mendengarkan khotbah. Maka mungkin setelah pandemi berakhir memutuskan tidak perlu datang ke gereja secara fisik lagi. Sudah cukup ikut secara virtual atau secara online. Sudah saya khawatir, orang-orang yang beranggapan seperti ini, kecuali mungkin memang betul-betul ada alasan yang sangat urgent, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk datang, itu hal yang lain. Tetapi jikalau tidak ada alasan yang urgent dan kemudian memakai excuse ini, saudara, saya khawatir ini adalah realitas hati yang nggak taat nih. Realitas hati yang tidak taat. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan iman itu bukan sekedar kan cuma kita mengikuti ibadah, dengerin khotbah, nyanyi. Bukan sekedar itu. Ya. Kutipan yang kedua, ada orang menulis begini, it is impossible to be a good Christian. Nggak mungkin engkau jadi orang Kristen yang baik. Sementara engkau secara sukarela tidak hadir di gereja yang berkumpul. Itu kira-kira terjemahannya. It is impossible to be a good Christian. Sementara sambil secara sukarela kita tuh menjauhkan diri kita atau tidak mau hadir, absen dari gereja yang ada. It is impossible. Dan mungkin kalau jujur, ya saudara mungkin jangan-jangan itu yang menjadi salah satu penyebab utama banyak orang mundur rohani. Karena apa? Karena hal ini. Satu kutipan lagi, isolation, isolasi, dan secara khusus isolation from the mutual encouragement of the body is a dangerous thing. Mengisolasi, khususnya isolasi dari di mana kita ini bisa saling memberikan nasihat satu dengan lain dari tubuh Kristus. Kita mengisolasi diri is a dangerous thing. Artinya kita itu sedang menanti bahaya ketika berada dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Satu kutipan terakhir. Sebab ketika engkau sendirian dan tidak accountable, sangat mudah sekali kita itu tergoda untuk mengambil jalan mudah daripada jalan yang benar. Ketika kita sendirian dan tidak accountable, saudara kata gampang sekali tergoda memilih jalan mudah daripada jalan benar. Maka izinkan saudara-saudara seiman kita itu memberikan nasihat itu. Jangan menolak untuk mendengar saudara-saudara iman yang mungkin melihat, menyadari bahaya di depan kita, dan memberikan masukan. Ini perikop pertama, satu perikop lagi, selain Ibrani 10, 24-25, adalah perikop kedua dari Galatia 6, 1-2. Galatia 6, 1-2, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara perhatikan Paulus, ini tulisan Paulus kepada jemaat Galatia. Paulus berbicara dalam konteks komunitas Kristen. Ya, dia menyapa saudara-saudara. Ya, sekali lagi ini komunitas Kristen.
Dan Paulus berbicara mengenai tanggung jawab komunitas. Ketika ada dosa atau pelanggaran terjadi. Ya, kita nggak tahu apa ini, ya, karena tidak disebutkan di sini, cuma dikatakan kalau seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran. Apa itu? Ya, bukan urusan kita untuk tahu apa begitu, tapi terjadi ini. Ya, terjadi seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, Saudara, apa nih yang dilakukan? Jadi Paulus itu mengajak untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar. Setelah ini satu tindakan merestorasi kesehatan rohaninya, vitalitas rohaninya. Itu kata yang dipakai itu adalah seperti ini loh. Kalau ada apa itu tulang yang retak atau tulang yang dislocated, ya itu perlu diperbaiki supaya kembali utuh atau kembali ke tempat semulanya. Itu kata yang dipakai memimpin ke jalan yang benar. Jadi seperti tulang yang retak perlu dipulihkan atau tulang yang dislocated itu perlu dikembalikan ke tempatnya. Maka ini tugas. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa saya nggak perlu urus apa-apa karena itu bukan urusanku. Ya, bahkan katakanlah mungkin kita malah mungkin lebih bisa lebih jahat lagi mengatakan rasain lo. Biar dia tahu rasa. Dia memang layak dihukum atau biar dia memang menanggung akibatnya. Sebenarnya bukan itu yang Paulus ajarkan di sini. Ya. Dan siapa yang melakukan? Memimpin jalan ke jalan yang benar dikatakan kamu yang rohani. Nah, setelah ketika orang mendengar kamu yang rohani, pikiran orang tuh langsung yang rohaninya dewasa, yang rohaninya tinggi. Padahal kata rohani spiritual itu punya arti orang yang punya Roh Kudus di dalam dirinya. Dan bukankah setiap orang percaya itu telah menerima Roh Kudus? Maka orang percaya memang harusnya rohani. Begitulah. Maka tugas ini bukan ditujukan hanya kepada orang tertentu atau pendeta atau rohaniwan, tetapi kamu yang rohani, kamu yang hidupnya memang diisi, dipenuhi, memiliki Roh Kudus di dalam hidupmu. Dilakukan tentu dengan roh lemah lembut, bukan menghakimi, dengan sikap juga menjaga diri sendiri supaya jangan kena pencobaan. Setelah bagi saya kalimat terakhir ini penting karena apa? Jangan kita merasa sombong. Wah, saya nggak mungkin jatuh kayak dia. Saya nggak mungkin melakukan pelanggaran kayak dia. Saya nggak mungkin akan bisa fatal seperti itu seperti dia. Hati-hati. Jadi ketika kita menolong pun kita itu sadar bahwa saya pun bisa lo kena. Saya pun juga bisa jatuh. Nah, maka itu satu peringatan untuk kita itu perlu berhati-hati. Jadi sudah perhatikan di Galatia 6:1-2 ini. Prinsip besar dibalik tindakan restorasi ayat 1 itu adalah yang tadi kita baca di ayat yang kedua. Kenapa? Karena di ayat yang kedua itu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara, kata beban menunjuk pada beban berat yang menekan seorang percaya yang dia nggak bisa angkat, nggak bisa tanggung sendiri. Menunjuk pada kesulitan problem yang cukup berat ditanggung seseorang. Baik itu mungkin secara fisik, emosional, mental, moral, spiritual. Ini beban. Nah, Paulus minta untuk apa? Saling menolong nih. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Berbagai macam beban. Nah, tentu orang yang sampai melakukan pelanggaran itu mungkin ya menghadapi beban finansial atau beban keadaan ekonomi tertentu. Mungkin. Dan di balik ayat yang kedua itu, ada satu prinsip yang baik. Kita semua ini memiliki beban-beban. Dan Allah memang tidak menghendaki kita untuk menanggungnya sendirian. Ada orang yang merasa, saya bisa tanggung sendiri, berpikir, ini tanda ketabahan kalau saya bisa tanggung sendiri. Kelihatannya hebat. Tetapi itu bukan ajaran Kristen. Human friendship, ya persahabatan, di mana kita saling menanggung beban, itu bagian dari rencana Allah bagi umatnya. Maka kita tidak seharusnya ya menanggung beban itu sendirian, tetapi kita juga bisa punya orang lain, siapapun itu, yang menolong kita untuk bisa menanggung beban kita. Terus itulah rancangan Allah bagi umatnya. Dan Paulus ingatkan dengan menanggung beban ini, kita itu menggenapkan
hukum Kristus. Hukum Kristus di sini hukum kasih, dan inilah perintah yang Dia berikan. Saudara, tadi saya membaca Galatia 6 ini, berhenti di ayat 1 dan berhenti di ayat yang kedua. Saya hanya bacakan ayat 1-2, tetapi ada ayat 3-nya yang saya tidak tuliskan. Saya bacakan Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara, Galatia 3 juga harus dibaca bersama dengan Galatia 6 ayat 1 dan 2. Ada satu terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan begini. If you think you are too important to help someone, you are only fooling yourself. You are not that important. Ya, itu satu terjemahan New Living Translation menerjemahkan. Jika engkau berpikir engkau terlalu penting, untuk terlalu berharga atau terlalu apa untuk menolong orang lain, menganggap diri terlalu tinggi, terlalu hebat, itu kerjaan sepele, dan ini orang rendahan, saya nggak perlu tolong. Diberikan peringatan nih. Saudara, John Stott menafsirkan Galatia 6, dan dia berkata begini, paragraf ini adalah jawaban dari perjanjian baru terhadap pertanyaan Kain. Saudara ingat Kain di Kejadian pasal yang keempat. Kain yang bertanya, apakah aku penjaga saudaraku? Dan saya berkata, inilah jawabannya. Apakah aku penjaga? Am I my brother's keeper? Jawaban Galatia 6, ya. Saudara, Perseverance is Community Project. Ya, biarlah melalui PA 2 kali ini menolong kita untuk melihat dimensi ini, dimensi pertumbuhan rohani, punya dimensi vertikal, relasi kita dengan Tuhan secara pribadi, tetapi pertumbuhan rohani juga memiliki dimensi horizontal, di mana kita ini bersama-sama dengan rekan-rekan seiman, saling menguatkan, saling menolong, saling memberikan encouragement di dalam pertumbuhan itu. Ya, maka sebagai penutup, saya kutip Tim Chester berkata begini, komunitas Kristen adalah konteks yang terbaik untuk perubahan hidup. Karena inilah konteks yang Tuhan berikan. Bahkan dia berani berkata begini, gereja adalah tempat yang lebih baik untuk perubahan dibandingkan dengan grup terapi, dibandingkan dengan kantor seorang konselor, dibandingkan dengan pusat retreat. Jadi bagi saya kalimat ini sangat tajam sekali. Tapi mungkin kita sudah kehilangan fungsi itu, jangan-jangan. Maka kemudian larinya kemana? Larinya ke kelompok terapi, larinya ke ruang konselor, larinya ke tempat retreat. Ya, sekali lagi kita bukan menyangkali kegunaan dari terapi, konseling maupun retreat. Tetapi ini loh Christian community. Ya, jadi kita perlu untuk menolong orang lain berubah, dan kita juga perlu membiarkan atau mengizinkan orang lain menolong kita berubah. Kita perlu menolong orang lain bertumbuh, dan kita perlu juga menolong orang lain, membiarkan orang lain, mengizinkan orang lain menolong kita bertumbuh. Setelah inilah Perseverance Community Project. Ya, oke, terima kasih. Saya sharing materi sampai di sini untuk perikop Ibrani 3, 12, 13, dan fokus juga membandingkan dengan Ibrani 10 dan juga Galatia 6. Terima kasih, Tuhan berkati.